Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Ain Lestari dengan NPM F1A022046. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan probabilistik dynamic programming. Apa sih itu probabilistic dynamic programming? Probabilistic dynamic programming adalah bentuk perluasan dari dynamic programming yang memperhitungkan adanya ketidakpastian melalui probabilitas transisi. Dengan PDP, pengambilan keputusan dapat mengoptimalkan hasil yang diharapkan atau biasa disebut dengan expected value dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan keadaan yang dapat terjadi di masa depan. Selanjutnya ada komponen-komponen probabilistic dynamic programming. Yang pertama ada state atau keadaan, itu menggambarkan situasi sistem pada saat ini. Kedua ada decision, keputusan, pilihan tindakan yang dapat diambil pada suatu state. Ketiga ada transisi probability atau probabilitas perpindahan dari satu state ke state lainnya. Selanjutnya yang keempat ada reward atau cost, itu keuntungan atau biaya yang muncul akibat suatu keputusan. Terakhir horizon, yaitu jumlah tahap proses keputusan bisa berupa finite horizon atau infinite horizon. Selanjutnya ada keunggulan PDP, yaitu mampu menangani ketidakpastian, memberikan strategi optimal meskipun informasi masa depan tidak pasti, cocok untuk sistem bertahap, multi-step decision making, dan dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Selanjutnya ada alur penyelesaian PDP. Pertama, menentukan state dan keputusan. Kedua, kita menyusun matrik probabilitas transisi. Ketiga, menentukan reward atau cost pada setiap kemungkinan keputusan. Keempat, membangun persamaan Bellman untuk menghitung nilai optimal pada setiap tahap. Kelima, melakukan perhitungan mundur atau backward recursion mulai dari tahap terakhir. 6, menentukan kebijakan optimal pada setiap state. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal, sebuah toko retail ingin menentukan berapa banyak barang yang harus dipesan pada periode 1 dan periode 2. Permintaan pada setiap periode bersifat acak dan mengikuti distribusi probabilitas tertentu, di mana diketahui biaya sistem persediaannya. Harga beli itu 10.000 per unit, biaya simpan 2.000 per unit untuk tiap unit, sisa ke periode berikutnya. Biaya kekurangan atau stock out 8.000 per unit jika permintaan melebihi dari persediaan. Tidak ada layanan pemesanan dan tidak ada persediaan awal. Dapat dilihat pada slide, distribusi permintaan itu ada 2 periode. Untuk periode pertama, untuk demand 10, probabilitas 0,3, demand 20 dengan probabilitas 0,4, dan demand 30, probabilitas 0,3. Sedangkan pada periode 2, untuk demand 10, probabilitas 0,5, demand 20, probabilitas 0,5. Dengan tujuan menentukan keputusan pemesanan Q1 dan Q2 yang meminimalkan nilai ekspektasi total biaya dalam 2 periode. Langkah pertama kita menentukan fungsi biaya periode kedua atau state kedua. Dengan definisi, jika state S masuk ke periode 2 dan kita memesan Q2, maka persediaan tersedia X sama dengan S tambah Q2 dengan biaya X, D sama dengan H X, D untuk X besar dari D, P D min dikurang X untuk X kecil dari D. Biaya periode 2 sama dengan biaya beli 10.000 dikali Q2 ditambah ekspektasi biaya. Untuk biaya kekurangan atau biaya simpan C2S Q2 sama dengan 10.000 dikali Q2 ditambah sigma D2 P D2 dikali biaya X, D2. Selanjutnya kita coba Q2 atau periode 2 dengan demand 10, 20, 30. Yang pertama Q2 sama dengan 10 dengan X sama dengan 10. Di mana biaya belinya 10.000 dikali 10 sama dengan 100.000. Untuk D2 sama dengan 10 dengan probabilitas 0,5 sehingga X dikurang D sama dengan 0 sehingga biayanya sama dengan 0. Sedangkan untuk D2 sama dengan 20 dengan probabilitas 0,5, D dikurang X sama dengan 10, sehingga stock out cost sama dengan 8.000 dikali 10 sama dengan 80.000. Sehingga didapatkan biaya ekspektasinya sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 80.000 sama dengan 40.000. Sehingga nilai C2-nya sama dengan 140.000. Selanjutnya kita menghitung Q2 sama dengan 20 dengan X sama dengan 20 untuk demand sama dengan 10 dengan probabilitas 0,5, sisanya ada 10.
jadi hasil biaya simpannya sama dengan 20.000. Untuk D sama dengan 20 dengan probabilitas 0,5 hasilnya pas atau cukup, tidak ada jumlah stok kelebihan atau kekurangan karena permintaan itu sama dengan 20. Jadi sama dengan 0. Jadi didapatkan ekspektasinya sama dengan 0,5 dikali 20.000 ditambah 0,5 kali 0 sama 10.000, sehingga C2 0,20 sama dengan 210. Selanjutnya untuk Q2 sama dengan 30 dengan X sama dengan 30 sama dengan rumus yang di atas, biaya belinya ada 300.000 dengan demand sama dengan 10 dengan probabilitas 0,5, sisanya ada 20 sehingga holdingnya 40.000. Untuk demand sama dengan 20 dengan probabilitas 0,5, sisa ada 10 sehingga holdingnya 20.000, sehingga ekspektasi yang dihasilkan 0,5 dikali 40.000 ditambah 0,5 dikali 20.000 sama dengan 30.000, sehingga hasil C2-nya ada 330.000. Dari ketiga key yang kita cari tadi, pilih minimumnya, sehingga minimumnya yaitu 140.000 pada Q2 sama dengan 10. Selanjutnya langkah 2 yaitu periode 1 atau state 1, di mana diketahui state awal atau S2 sama dengan 0 dan persediaan masuk ke periode 2 bergantung pada permintaan periode 1, di mana S2 sama dengan max 0, Q1 dikurang D1 dengan total biaya periode 1, C1X1 sama dengan 10.000 Q1 ditambah E biaya simpan atau kekurangan ditambah E C2 bintang S2. Selanjutnya sama dengan tahap pertama tadi, kita hitung per Q yaitu 10, 20, 30. Selanjutnya kita hitung Q1 sama dengan 10 dengan X sama dengan 10. Kita hitung per periode atau per distribusi. Untuk skenario 1, D1 sama dengan 10 dengan probabilitas 0,3. Pertama kita hitung sisa setelah permintaan, yaitu Q1 dikurang D1 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi tidak ada sisa atau tidak ada kekurangan. Selanjutnya kita hitung biaya holding atau short take sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung stok periode berikutnya, yaitu S2 sama dengan max 0,0 sama dengan 0. Jadi didapatkan future cost C2 bintang 0 sama dengan 140. Total biaya skenario ini yaitu biaya holding ditambah future cost 0 tambah 140 dihasilkan 140. Dengan weighted atau kita kalikan hasil tadi dikalikan dengan probabilitas sama dengan 42.000. Sedangkan untuk skenario 2, D1 sama dengan 20 dengan probabilitas 0,4. Pertama kita hitung short take-nya, permintaan lebih besar dari pemesanan, jadi short take-nya 20 dikurang 10 sama dengan 10 unit, sehingga biaya short take per unit sama dengan 10 dikali 8.000 sama dengan 80.000. Selanjutnya kita hitung stok periode berikutnya, S2 sama dengan 0 dengan future cost 140. Jadi total biaya skenario-nya 80.000 ditambah 140.000 sama dengan 220.000. Lanjut kita kalikan dengan probabilitas sama dengan 88.000. Selanjutnya untuk skenario 3 yaitu D sama dengan 30 dengan probabilitas 0,3. Untuk short take-nya yaitu 30 dikurang 10 sama dengan 20 unit kurang. Untuk biaya short take-nya 20 dikali 8.000 sama dengan 160.000. Stok periode berikutnya yaitu S2-nya sama dengan 0 dengan future sama dengan 140.000. Total biaya skenario-nya 160.000 ditambah 140.000 sama dengan 300.000. Setelah dikalikan dengan probabilitasnya sama dengan 90.000. Jadi jumlah ekspektasi biaya periode 1 yaitu 42.000 ditambah 88.000 ditambah 90.000 yaitu sama dengan 220.000. Selanjutnya ditambah dengan biaya beli Q1 sama dengan 10, jadi 10 dikali 10.000 sama 100.000, sehingga C1 10 sama dengan 220.000 ditambah 100.000 sama dengan 320.000. Lanjut untuk Q1 sama dengan 20 dengan X sama dengan 20. Untuk skenario 1 yaitu D sama dengan 10 dengan probabilitas sama dengan 0,3. Pertama kita hitung biaya sisanya, Q1 dikurang D1 sama dengan 20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi sisanya
ada 10 dengan biaya simpan 10 dikali 2.000 sama dengan 20.000. Selanjutnya kita hitung stok periode 2 dengan S2 sama dengan 10 sehingga future cost-nya sama dengan 100. Lalu total biaya skenario-nya yaitu 20.000 ditambah 100.000 sama dengan 120.000. Lalu kita kalikan hasil dengan probabilitas sehingga dihasilkan 36.000. Untuk D1 sama dengan 20 dengan probabilitas 0,4, kita hitung sisanya atau short tag-nya, Q1 dikurang D1 sama dengan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi tidak ada biaya simpanan. Dengan future cost sama dengan 140.000. Jadi total biaya skenario-nya 140.000. Dengan white tide-nya sama dengan 56.000. Selanjutnya D1 sama dengan 30 dengan probabilitas 0,3. Untuk short tag-nya yaitu 30 dikurang 20 sama dengan 10, yaitu ada 10 unit kurang. Dengan biaya short tag 10 kali 8.000 sama dengan 80.000. Dengan future cost-nya 140.000. Jadi total biaya skenario-nya 80.000 ditambah 140.000 sama dengan 220.000. Ketika dikalikan dengan probabilitas hingga menghasilkan biaya 66.000. Jadi total ekspektasinya yaitu 18.000 ditambah 56.000 ditambah 66.000 sama dengan 140.000. Dengan biaya beli Q1 sama dengan 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Jadi total C1 20 yaitu 200.000 ditambah 140.000 sama dengan 340.000. Selanjutnya kita hitung untuk Q1 sama dengan 30 sama dengan yang lainnya kita hitung per skenario. Untuk D1 sama dengan 10 dengan probabilitas P sama dengan 0,3 yaitu holdingnya sama dengan 20 kali 2.000 sama dengan 40.000 dengan future cost-nya 40.000, jadi total biayanya yaitu 80.000. Tadi kalikan ke probabilitas sama dengan 24.000. Sedangkan untuk D sama dengan 20 dengan probabilitas 0,4 untuk biaya holdingnya 20.000, future cost-nya 100.000, jadi totalnya 120.000. Telah dikalikan hasil dengan probabilitas sehingga menghasilkan 48.000. Sedangkan untuk D sama dengan 30 dengan probabilitas 0,3, sisanya ada 0 karena 30 dikurang 30 dengan biayanya 0, future cost-nya 140, jadi total biayanya 140. White tide-nya sama dengan 42.000. Jadi total biaya ekspektasinya 24.000 ditambah 48.000 ditambah 42.000 sama dengan 110.000. Jadi harga belinya sama dengan 300.000 sehingga C1 30 sama dengan 110 ditambah 300.000 sama dengan 410.000. Jadi Q1 sama dengan 10 unit karena minimumnya ada di Q1 10 sama dengan 320.000. Jadi periode 2 menghasilkan Q2 sama 10 unit. Keputusan optimal untuk dua periode adalah Q1 dan Q2 yaitu 10,10 dengan total biaya ekspektasi minimum yaitu 320.000. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini yaitu probabilistic dynamic programming merupakan metode yang sangat efektif dalam menghadapi permasalahan pengambilan keputusan bertahap yang melibatkan ketidakpastian dengan memperhitungkan probabilitas transisi antar keadaan. PDP mampu memberikan solusi optimal berdasarkan nilai harapan dari setiap tindakan. Metode ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti manajemen persediaan, rekayasa sistem, pertanian, ekonomi, dan investasi. Pemahaman tentang PDP memungkinkan pengambilan keputusan untuk merencanakan strategi yang lebih tepat dan robust terhadap risiko masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.